Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Ruli Dawati, mahasiswa dari jurusan Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang pengaplikasian destilasi di bidang pangan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, yang pertama kita harus mengetahui definisi destilasi terlebih dahulu. Jadi apa sih destilasi itu? Jadi, destilasi atau yang biasa disebut dengan penyulingan adalah salah satu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap atau volatilitas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip kerja destilasi. Jadi bagaimana sih cara kerja destilasi untuk mendapatkan destilat? Jadi, prinsip kerja destilasi adalah dengan pemisahan perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu yang melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran cairan diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan dan pengembunan. Selanjutnya adalah tahapan dalam proses destilasi. Dalam proses destilasi ada dua tahapan. Yang pertama, penguapan. Penguapan ini merupakan sebuah proses di mana zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian tahapan kedua adalah kondensasi. Dalam proses ini, zat yang telah menguap akan masuk ke kondensor atau pendinginan sehingga uap yang dihasilkan akan kembali ke bentuk cair atau membentuk destilat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagian-bagian alat destilasi beserta fungsinya. Yang pertama adalah labu destilasi. Alat ini berfungsi untuk wadah atau tempat sebuah campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang kedua ada still head. Still head ini berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang kemudian akan dimasukkan ke alat pendingin atau kondensor. Yang ketiga ada termometer. Termometer umumnya dipakai untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Yang keempat ada kondensor atau alat pendingin yang berfungsi sebagai aliran uap hasil reaksi serta untuk aliran air keran. Yang kelima ada labu didih yang berfungsi sebagai wadah suatu sampel. Contohnya seperti pada destilasi memisahkan alkohol dan air, labu didih ini sebagai tempat wadahnya. Yang keenam ada adaptor. Adaptor berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang telah terkondisi untuk kemudian disalurkan ke penampung yang telah disediakan. Yang ketujuh ada bunsen. Bunsen ini berfungsi untuk memanaskan bahan yang akan didestilasi. Jenis atau macam destilasi yang pertama adalah destilasi sederhana. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Destilasi sederhana juga merupakan teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Destilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi destilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol. Pada prakteknya, kebanyakan campuran sukar untuk dimurnikan melalui satu destilasi sederhana. Berikut disajikan gambar tentang destilasi sederhana. Jenis destilasi yang kedua adalah destilasi fraksionisasi. Fungsi destilasi ini adalah untuk memisahkan komponen-komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Aplikasi dari destilasi jenis ini biasanya digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Perbedaan destilasi fraksionisasi dan destilasi sederhana adalah adanya kolom fraksionisasi. Di kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap platnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini bertujuan untuk pemurnian destilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin ke atas, maka semakin tidak volatil cairannya.
Nah, saat uap mencapai kolom, uap tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk cairan. Cairan tersebut memiliki komposisi sama dengan uap dari mana dia berasal dan diperkaya dengan cairan dengan titik didih rendah. Cairan yang terkondensasi tersebut akan ditahan pada kolom dan menetes secara perlahan-lahan. Uap campuran akan terus terbentuk dan bergerak ke arah bagian atas kolom. Ketika uap tersebut bertemu dengan tetesan cairan, maka uap akan terkondensasi dan mentransfer energi panasnya pada cairan. Energi panas inilah yang kemudian mampu menyebabkan tetesan cairan mendidih yang akan membentuk uap baru. Uap yang baru terbentuk ini akan makin banyak pada cairan bertitik didih rendah dibanding uap pada bagian awal. Uap baru ini akan bergerak ke atas dan berkondensasi lagi. Proses ini terjadi berulang sehingga uap atau cairan mengalir pada kolom fraksi. Uap cairan yang keluar pada bagian atas kolom sebagian besar mengandung cairan dengan titik didih rendah. Kadang-kadang sampai 100% tergantung panjang kolom. Uap ini berkondensasi dan akhirnya ditampung. Macam destilasi yang ketiga ada destilasi uap. Destilasi uap biasanya digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari destilasi uap adalah dapat mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur tapi dapat didestilasi dengan air. Aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu destilat. Yang keempat, teman-teman, di sini ada destilasi vakum. Destilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Untuk mengurangi tekanan, digunakan pompa vakum atau aspirator, yang mana aspirator ini berfungsi sebagai penurunan tekanan pada sistem destilasi. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang jenis atau macam-macam destilasi. Selanjutnya kita akan masuk ke poin berikutnya tentang pengaplikasian destilasi pada bidang pangan. Pada kesempatan ini kita akan mengambil salah satu jurnal dengan judul Efektivitas Destilat Asap Tempurung Kelapa sebagai pengawet pada makanan bakso yang diinokulasi bakteri Escherichia coli, Pseudomonas, dan Staphylococcus aureus. Jurnal ini disusun oleh Dahlia Sukmawati dan Berta Lololukito dari jurusan Biologi Universitas Negeri Jakarta dan juga dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bahwa destilat asap tempurung kelapa disinyalir mengandung senyawa asam dan senyawa fenolat yang dapat dimanfaatkan sebagai pengawet makanan. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas destilat asap tempurung kelapa sebagai pengawet pada produk makanan bakso yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri patogen. Adapun bakteri patogen yang digunakan ada Escherichia coli, Pseudomonas, dan juga Staphylococcus aureus. Nah, pembuatan destilasi tempurung kelapa pada penelitian ini dilakukan berdasarkan teori Firmansyah 2004, jadi tempurung kelapa dikumpulkan tanpa melihat varietasnya. Tempurung kelapa kering dimasukkan ke dalam destilator, kemudian destilator ditutup dan rangkaian kondensor dipasang.
Tungku pemanas dihidupkan dengan suhu 200-225 derajat Celcius. Asap yang keluar dari destilator disalurkan ke kolom pendingin melalui pipa penyalur. Kemudian di dalam kolom pendingin ini dialirkan air dingin dengan menggunakan pompa. Embunan berupa asap cair ditampung dalam botol, sedangkan asap yang tidak dapat diembunkan dibuang melalui pipa penyalur asap sisa. Nah, dengan proses ini, destilat tempurung kelapa dapat dihasilkan. Setelah destilat asap tempurung kelapa dihasilkan, kemudian dilakukan pengujian efektivitas antibakteri yang dilakukan menggunakan metode Total Blood Count atau TPC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan destilat tempurung kelapa mempunyai efektivitas sebagai pengawet terhadap bakteri uji. Hasil TPC menunjukkan penurunan jumlah koloni bakteri sebesar 99,9% pada kadar 7000 ppm. Adapun kadar destilat sebesar 7000 ppm memberikan hasil penurunan jumlah sel sebesar 65,50 dikali 10 pangkat 2, kemudian 66,50 dikali 10 pangkat 1, dan 37,50 dikali 10 pangkat 2 CFU per mili. Penelitian ini membuktikan bahwa destilat tempurung kelapa dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengawet makanan secara alami hingga 28 hari penyimpanan. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran bersama kita pada kesempatan ini dengan tema destilasi pada bidang pangan. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat ya. Di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk berbagai pihak yang telah mendukung sehingga konten ini dapat terwujudkan. Kemudian aku juga mau minta maaf nih buat teman-teman semua jika dalam penyampaian tadi ada yang kurang jelas atau kesalahan materi. Dengan tangan terbuka, aku menerima saran dari teman-teman semua di kolom komentar. Jangan lupa komentar ya. Jaga kesehatan selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.